Kita inklusif ya Mas, jadi nggak cuma kalau dipandangin cuma isinya ibu-ibu doang gitu. Iya, nah itu yang mau tanyakan. Ada nggak bapak-bapaknya? Boleh nggak masuk bapak-bapak? Mas Putra. Kalau udah bekerja nih di luar negeri, mau balik ke negaranya, khususnya ke tempat asalnya dia di desa, ini gimana nih? Ini korban dari Sidomulyo berarti? Iya, Sidomulyo. Sekarang gimana? Berarti dia nyampe di Dubai, tidak kerja berarti? Karena nggak ada lapangan kerja. Tidak. Selamat siang semuanya, atau selamat apalah sesuai dengan kondisi kalian menonton podcast pada kali ini. Jadi podcast Pojok Sidomulyo sekarang kembali lagi bersama para tamu-tamu yang spesial. Kami digeruduk oleh cewek-cewek ini malah hari ini. Jadi kita kedatangan tamu yaitu dari Desbumi, Desa Buruh Migran ya. Jadi ada Mbak Ijul, Bu Titi, dan Mbak Vita. Jadi perkenalkan Desbumi itu apa secara singkat ya. Terus perkenalkan diri juga, Mbak Ijul di posisi apa, jabatannya di Desbumi atau di apa, Bu Titi dan juga Mbak Vita. Itu ya? Iya. Oke. Itu ya. Oke. Coba Mbak Ijul mungkin bisa diperkenalkan dulu lah secara singkat. Oke, selamat siang untuk teman-teman semua. Mas Ilham juga, makasih udah mau diundang di acara podcast ini, dan ini merupakan satu kesempatan yang baik ya Mas ya untuk kami, khususnya bagi ibu-ibu di komunitas Desbumi. Perkenalan singkat, kalau dari saya sendiri, saya bagian dari Migran Care Jember, itu lembaga non-profit yang dia konsen pada isu perlindungan pekerja migran. Perlindungannya itu cukup dari aspek hukum, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kalau ngomongin tentang perlindungan pekerja migran itu, kita berangkat dari desa-desa Mas, karena kan desa-desa itu kan tempatnya kantong-kantong pekerja migran, tempatnya orang bermigrasi dari luar ke luar negeri dari desa gitu kan. Makanya kita berusaha untuk menjangkau masyarakat yang ada di bagian akar rumput. Nah, khususnya ibu-ibu Desbumi nih. Nah, di Migran Care sendiri itu untuk menjangkau ibu-ibu di desa-desa, kami membentuk satu komunitas. Nah, komunitas ini yang dinamakan dengan Desbumi tadi, kepanjangannya Desa Buruh Peduli, ada pedulinya. Jadi Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran. Nah, Jadi di Desbumi ini ibu-ibu itu nggak sebatas kita dampingi atau organisir, jadi kita jadikan komunitas. Habis gitu kegiatannya kayak apa sih? Karena kan dampak yang pengen kita dapat itu bisa menjangkau seluruh masyarakat di desa itu kan. Terutama kalau di desa di Kabupaten Jember kan banyak ya. Makanya di komunitas Desbumi sendiri kita juga ada peningkatan kapasitas dan juga pemberdayaan ekonomi. Peningkatan kapasitasnya beragam sih ya. Mulai dari tentang migrasi aman, karena kalau ngomongin tentang pekerja migran otomatis nggak akan terlepas dari upaya kita untuk mendorong adanya gimana sih caranya masyarakat itu kalau misalnya bermigrasi atau keluar daerahnya untuk bekerja itu pakai prosedur yang memang aman bagi mereka. Gitu. Terus juga selain itu kalau udah bekerja nih di luar negeri, mau balik ke negaranya, khususnya ke tempat asalnya dia di desa, ini gimana nih gitu. Kalau semisal memang ternyata karena kan ketika pekerja migran berangkat kerja ke luar negeri itu kan nggak mesti mereka itu juga dalam kondisi yang ternyata waktu di desa terlibat ada permasalahan waktu pemberangkatannya nih, ternyata ketipu calo lah, ketipu PL lah, akhirnya lewat proses migrasi yang itu justru nggak aman untuk mereka, pulang-pulang justru mereka mendapat masalah baru gitu kan. Nah, kami hadir di situ untuk bisa membantu masyarakat di desa, nggak sebatas kita ngomong migrasi aman, tapi juga ada sisi pemberdayaan ekonominya juga gitu. Kalau semisal nanti ada nih mantan pekerja migran mau balik lagi ke luar negeri, mau bergabung bersama kami untuk bisa mandiri secara ekonomi, kami bisa membantu mendampingi di sana ya. Kita ngomongin masalah kemandirian ekonomi gitu. Oh gitu. Berarti ini ya karena memang akhir-akhir ini banyak berita yang muncul atau viral terkait dengan pemulangan PMI gitu ya dari Arab Saudi dan sebagainya gitu ya, karena memang ada yang nggak digaji atau ada yang sebagainya lah banyak. Terbaru malah ada yang dipulangkan oleh bupati terpilih gitu. Waktu itu ada di Jember. Makanya Migran Care membentuk Desbumi itu untuk menangani itu semuanya. Oh, berarti
Desbumi ini adalah inisiasi yang sangat menarik bagi kami untuk pemberdayaan dan juga perlindungan PMI yang ada di desa-desa Iya. gitu ya. Berarti Migrant Care membentuk Desbumi. Mbak Ijul berarti pembina Desbumi lah gitu. Bisa Bukan dikatakan pembina gitu ya. lebih kepada Gitu ya? pendamping sih Pendamping. untuk mengorganisir di komunitas. Tapi secara kelembagaan Desbumi itu juga bagian dari lembaga kemasyarakatan desa gitu. Karena kan kenapa kok kita kalau ngomongin desa itu kita berharap bahwa pemerintah desa itu juga bisa aware atau punya kesadaran untuk menjangkau pekerja migran. Jadi secara kelembagaan Desbumi itu tetap di bawah naungan desa sih. Desa, ya? Karena SK dan Perdesnya pun udah dari desa. ada dari desa. Saya cuma pendampingnya nanti Dari dari Migrant Migrant Care Care, gitu ya. ya, Oke. benar. Menarik banget sih. Jadi saya bertahu banyak banget tantangan-tantangan yang memang dihadapi oleh pekerja migran ini gitu. Mungkin bisa diceritakan oleh Bu Titi. Bu Titi sebagai Ketua Desbumi. Ketua Desbumi. PPT. Oke. Mungkin bisa diceritakan nih kira-kira apa tantangan para pekerja buruh migran ini, baik itu sebagai calonnya, masalah yang dihadapi oleh calon yang pengen keluar negeri nih, atau masalah yang dialami oleh ex PMI yang sudah balik ke desa. Kira-kira apa saja kira-kira? Mungkin bisa diceritakan, Bu Titi. Perkenalkan, saya Titi. Saya anggota Desbumi Sidomulyo. Desa Desbumi itu Desa Peduli Buruh Buruh Migran. migran. Gitu ya. Terus kalau tantangan waktu yang mau berangkat dulu, saya ya kan belum tahu apa-apa. Nah, Jadi bingung mau niat itu punya mau bekerja ke luar negeri, tapi informasi itu minim informasi Minim. gitu. Jadi saya dulu itu lewat PL lah gitu. PL itu apa, PL PL? itu kayak petugas lapangan PT gitu. Oh, gitu. Petugas lapangan PT, Sponsor. sponsor. Dari desa tidak ada informasi terkait itu. Tidak ada, dulu tidak Waktu ada. itu. Iya, Sekarang kan waktu ada itu. Desbumi, ada Iya, kan? karena sekarang ada Desbumi, jadi lebih mudah untuk mencari informasi pekerjaan yang lebih aman lah Oke. dan prosedural. Seperti itu. Oh, itu yang berarti yang paling besar dialami oleh calon PMI itu adalah informasi sebenarnya. Informasi, Informasi. minim informasi. Kebanyakan kalau orang warga di Sidomulyo itu mungkin belum tahu kalau di desa itu ada Desbumi ya, Desa Peduli Buruh Migran, dan kita itu di desa itu ada kantor pusat pelayanan terpadu Yang menyediakan informasi Yang- terkait ya. dengan Imigrasi aman gitu lah ya. PMI, calon pekerja migran Yang pengen nih. bermigran ke luar negeri, Oke. atau yang ingin teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri itu kita datang ke PPT, kita siap membantu informasi. Kita juga punya data PT yang resmi, Oh, setiap bulan itu selalu memperbarui gitu ya. data PT yang asli gitu. Oke. Kita juga bisa memberi edukasi gimana sih kita bekerja di luar negeri itu, dan membantu juga untuk data-datanya, bukan cuma untuk PMI-nya saja. Kita juga bisa mengedukasi untuk keluarga PMI juga. Oke. Jadi teman-teman, siapapun yang ada di Desa Sidomulyo, kalau memang mau ke Jepang gitu ya, ke Arab Saudi atau Jepang lah, mau main sama Naruto gitu, boleh lah nanti tanya-tanya ke Desbumi, datang ke kantor desa biar dikasih tahu nih, diedukasi ke PPT kira-kira bagaimana menjadi bermigran yang aman, atau melalui PT siapa nih yang aman nih. Nanti abal-abal malah. Mas Itu Putra, praktek-prakteknya Iya. kayak gitu. Mas Putra mau ke Zimbabwe. Gitu katanya. Itu yang dialami oleh calon. Ya, calon. Kalau yang ex PMI yang sudah balik dari Jepang ataupun Singapura, Malaysia ke desa, kira-kira apa yang dihadapi tantangannya itu, masalahnya? Kalau yang sudah purna itu ya, sudah pulang dari Purna. luar negeri itu kebanyakan itu mereka bingung. Uang sudah banyak nih, mau dibuat apa gitu. Tidak semuanya yang pergi ke luar negeri itu pulang membawa hasil, Mas. Tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang seperti itu. Kebanyakan itu ya bingung ya, mau kerja apa, kan seperti kita habis keluar negeri itu kan lama, jadi pulang ke desa itu bingung mau
mau ngapain, mau kerja Mau usaha apa? usaha apa gitu kan Mm. bingung gitu. Mm-mm. Ya Hmm. apalagi kalau itu yang sudah kita misalkan kita sudah ada modal lah gitu. Hmm. Sedangkan itu teman-teman itu kan banyak yang tidak sukses juga banyak, tapi ya masyarakat itu menduga bahwa setiap orang yang sudah pergi ke luar Luar negeri negeri pulangnya Sukses. itu sukses. jadi sultan. Ya, Bahkan seperti itu ya apa ya, ada di mindsetnya kadang Mm-mm. di pemerintahan tuh seperti itu. Kalau udah keluar negeri memandang bahwa ini orang udah pernah keluar negeri pasti udah sejahtera. Udah sejahtera. Padahal kan belum tentu juga Awal gitu. 5 hektar. Iya, Tapi 5. bener. Padahal belum tentu. Tapi untuk juga. makan sehari-hari nggak ada. Makanya di PPT juga ada pemberdayaan ekonomi. Iya. Oh gitu ya. Oke. Oke, bagus ya. Bagus. Jadi semuanya masalah-masalah itu tertampung oleh Disbumi gitu ya. Jadi solusinya di Dan itu sih Mas, kalau di PPT mungkin juga jadi penekanan dari advokasi kami ya. Kita ngomongin migrasi aman itu kan juga yang berupaya untuk kita berantas adalah tindak pidana perdagangan orangnya gitu, karena banyak banget Stop. Tindak pidana perdagangan orang TPPO ya. TPPO. Karena kalau ngomongin pekerja migran itu nggak bakal jauh berkelindan ya permasalahannya dari modus-modus tindak pidana perdagangan orang, dan itu bisa diendus sedari awal proses. Misal nih orang mau berangkat migrasi ke luar negeri, dijual. ya bisa. Iya. Jadi itu mungkin juga ada Yang proses jual adalah calon-calonnya tadi. Nah, karena karena nggak resmi ya. Heeh. Jadi kalau TPPO itu kan dia kan bukan tindak kejahatan yang berdiri sendiri, tapi banyak oknum di belakangnya, gitu kan. Makanya sindikat namanya, sikat sindikat gitu kan, sikat sindikat. Mata rantai. Jadi gerbang awalnya adalah dari proses dokumen itu udah harus clear. Oke. Ada yang kadang kan salo atau sponsornya minta iming-iming, gaji gede dan lain sebagainya. Berangkat cepet 2 hari, 2 hari cepet nggak? Itu udah termasuk proses-proses yang sebenarnya udah bisa menjuruskan orang untuk jadi korban TPPO, dan itu banyak banget udah korbannya gitu. Oke. Jadi harus hati-hati sebenarnya. Makanya ya untung ada Migran Care dan Disbumi ini yang bisa mengedukasi kira-kira PT mana saja yang resmi gitu ya. Biar gak jadi dijual, biar gak dijual lah. Gitu. Oke, bagus sih Disbumi, menarik banget gitu. Terus kira-kira dengan adanya Disbumi yang ada di desa, kira-kira ada berapa desa yang sudah ada Disbumi? Kira-kira di Jember? Kalau yang dampingannya Migran Iya. Care ya, untuk Disbumi sendiri kami udah ada di 10 desa. 10 desa. Salah satu Sidomulyo ya? Salah satunya Desa Sidomulyo. di Sidomulyo ini Disbumi, kira-kira apa saja program-program yang sudah dijalankan oleh Disbumi? Kira-kira siapa yang mau jawab, terserah. Moga. Masih banyak pertanyaan ini. Gantian, masih banyak pertanyaannya. Apa saja kira-kira program yang sudah dijalankan oleh Disbumi? Kita baru-baru ini Baru-baru ini bisa Penanganan kasus juga. Selain informasi, menyediakan informasi terkait dengan buruh migran yang aman atau PT yang aman, ada penanganan kasus juga. ya, paralegal. Paralegal. Pernah menangani kasus berarti? gimana? Perkenalan Mbak Vita? dulu, saya Vita. Saya di PPT Disbumi Sidomulyo sebagai sekretaris. Kebetulan beberapa waktu lalu kita melayani pelayanan untuk kasus PMI yang berada di Dubai karena keberangkatannya undokumen, jadi Undokumen itu legal, ilegal ya? ilegal. Undokumen itu Undokumen ilegal. ilegal. Oh. Jadi non prosedural itu. Kami nggak pakai kata-kata ilegal sih, tapi untuk mengklasterkan fenomena seperti itu kita sebutnya undocumented, Undocumented. gitu. Tidak Iya. berdokumen. Karena kalau legal ilegal itu kayaknya terlalu kasar gitu. Gitu. Terus gimana? Kebetulan beliaunya ini bekerja di daerah Dubai sana. Awalnya sih berawal dari perkenalan sama dengan PL tadi, sponsor. Diiming-imingi untuk kerja dengan proses yang cepat. Tergiurlah si korban tadi, tanpa pikir panjang berangkatlah, itu tanpa melalui, kalau informasi yang saya terima itu tanpa melalui P3KMI atau perusahaan penyalur tenaga kerja tadi sendiri. Setelah di sana itu tidak mendapatkan pekerjaan, ternyata nggak ada, karena sebelum berangkat itu tidak ada tekan kontrak, nggak ada tanda tangan kontrak, nggak ada.
Oh, jadi kita kalau mau keluar negeri itu kontrak sudah di awal untuk kerja. Harus gitu jelas ya? di awal. Jadi biar kita sampai di sana nanti nggak jadi korban TPPU itu tadi. Oh iya. Berarti ini salah satu korban Iya. itu ya? Berawalnya TPPU kan berawal dari PL-nya tadi, nanti dilempar lagi ke yang PL lagi, terus lagi ke PT. Kalau itu melalui P3MI. Kalau tidak ada surat kontrak itu takutnya di sana kita mengalami nasib yang nggak baik. Kita kan nggak jelas pekerjaannya apa, terus gaji berapa, itu kan nggak jelas. Kalau nggak Ini ada korban kontrak. dari Sidomulyo berarti? Iya, Sidomulyo. Sekarang gimana? Berarti dia nyampe di Dubai tidak kerja berarti? Karena nggak ada lapangan kerja. Tidak. Terus ngapain dia? Nyampe di sana, jadi cuman tadi itu tergiur janji kalau nyampe di sana cepet kerja, 2 hari langsung kerja. Ternyata sampai di sana beliaunya nggak kerja. Terus upaya yang dilakukan? Terus upaya yang dilakukan kami sebagai anggota PPTD Bumi kita melakukan pendampingan, membantu mengupayakan karena beliaunya pingin pulang ya Mbak Ijo ya. Jadi kita mengupayakan membantu sebisa mungkin membantu beliaunya untuk dibantu proses kepulangannya. Yang secara langsung didampingi oleh Migran Care pusat juga. Iya, yang bekerja sama juga dengan Disnaker, ya Mbak Ijo nih. Ya, Disnaker, kementerian yang Kementerian pemerintah lah itu. ya. Dinas Ketenagakerjaan otomatis, Kementerian Ketenagakerjaan. Iya, otomatis. pasti, itu pasti. Berarti ini sudah proses proses Udah pemulangan. proses sih. Jadi Proses pemulangan. awal kami dapat kabar itu kan tanggal 3 kemarin langsung dari Pak Kades, dari Mas Kades, Mas Kamil, kita dapat kabar kalau ternyata ada warga desa Sidomulyo yang dia udah lama kerja di luar negeri tapi mau pulang tuh nggak bisa. Akhirnya kita telusuri, lengkap ini ibu-ibu sendiri nih yang gerak dan mencari informasi langsung, temuin keluarga korban, kemudian menyusun kronologisnya, nyari akhirnya ketahuan ternyata ketika kerja di luar negeri dulu itu awal-awalnya tadi modusnya adalah pakai iming-iming, diiming-imingin gaji besar, terus proses pemberangkatan 2 hari langsung berangkat. Nah, pokok yang nanganin semuanya dokumen-dokumen dari Si pihak PL-nya sponsornya, tadi. PL-nya. Bayar ke situ ya berarti ya? Nggak bayar, tapi bayar. emang pakai iming-iming tadi gaji besar. Macam-macam sih kalau modusnya sih Mas. Ada yang dia dikasih gaji dulu, jadi orang kan langsung kayak belum kerja aja udah digaji gitu kan. Ada yang dia memang dikasih iming-iming proses cepat terus nanti langsung berangkat. Nah pas di sana ternyata di agensinya ditampung 2 minggu nggak ada kabar kerjaan, akhirnya dia pergi kabur mencari pekerjaan bersama rekannya di Dubai. Nah di Dubai ternyata di sana ada permasalahan yang lebih pelik lagi. Ternyata rekannya ini menjualnya ke Ke agensi lain. ke orang lain. Nah itu dipekerjakan di bar. Itu kan hal yang kurang yang tidak sesuai dengan diharapkan. Pengennya kerja benar. niat itu pengen kerja ke luar negeri, tapi ternyata ketika di sana dia justru dipekerjakan di tempat yang nggak sesuai dengan ekspektasi di awal gitu kan. Benar. Nah akhirnya di sana mulai ada beragam problem lain, terus dia akhirnya meminta pertolongan pada warga negara Indonesia yang dia itu kenal dari TikTok. Sekarang dia kondisi berada di rumahnya warga Indonesia ini yang ada di Dubai. Akhirnya ditolong kan di sana. Nah, cuman untuk pemulangannya nggak tahu itu mau memprosesnya lewat mana. Akhirnya karena tersambung sama Pak Kades dan di sini ada Ibu Des Bumi, kami berupaya untuk advokasi dan melakukan pemulangan itu. Pemulangan itu memang keinginan dari pihak korban atau gimana? Dari pihak korban. Karena memang kami nggak akan bergerak sendiri tanpa ada pelimpahan kuasa kan. Jadi ada prosedur yang memang kita itu udah jadi standar SOP lah sekarangnya, SOP-nya kami gitu. Cukup ngeri. Cukup ngeri permasalahan yang dialami oleh ini ya. Yang luar biasa ibu-ibu sih. Oke, mantap. Selain juga memberikan edukasi, informasi juga ini ya pendampingan terhadap keluarga korban gitu ya. Satu memang biar keluarga korban tidak panik ya, satu panik terus bisa memulangkan si ini ya. Oke. 3 program yang kami tangkap ini, edukasi, pemberian informasi dan juga penanganan kasus lah, pendampingan lah gitu. Kira-kira ada lagi nggak program yang dijalankan oleh di sini? Gimana? Pendataan? Masih belum tapi ya. Masih belum. Rencananya mau mendata PMI yang dari Sidomulyo gitu. Sidomulyo. Bagus, Biar bagus. tahu berapa banyak yang Bagus. Kalau bisa secepatnya sih. Ya, kalau Karena memang pemerintah desa juga proaktif ya, karena kalau ngomongin di kewenangan dari desa di Undang-Undang Nomor
nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran itu kan juga berbicara tentang kewenangan desa di pasal 42-nya, salah satunya juga melakukan pendataan gitu kan terkait pekerja migran. Nah, Pekerja migran yang memang secara resmi dan tidak resminya itu berarti. Kan dokumen Semuanya dan ada semua dokumen. tercatat, Documented. harapan kami semua tercatat Semuanya. gitu kan. Tercatat. Nggak cuma di pekerja migrannya, tapi juga di keluarganya. Ini bagus sih. Malah Malah kami juga butuh kok datanya. Makanya kami butuh sebenarnya. Desa Sidomulyo itu kan sudah dikenal dengan desa digital sih. Oh iya. Jadi ketika orang-orang minta ada nggak kira-kira data buruh migran yang dari Sidomulyo gitu. Jadi kita nggak punya datanya gitu. Kadang disuruh lihat di catatan terkait dengan surat izin yang kerja ke luar negeri. Ya nggak ada kita. Karena memang banyak yang nggak izin. Itu. Entah apakah itu yang undokumen itu atau kurang paham kami gitu. Makanya beruntungnya ada Desbumi ini. Ya, semoga aja nanti pendataannya secepatnya ya. Iya, semoga ya. kami minta datanya gitu. Ya baguslah nanti Iya. mana yang data yang sudah resmi dan mana yang tidak resmi. Iya. Karena dari sebelum ada Desbumi ini di Sidomulyo, kami dari pemerintah desa memang sering dapat masalah-masalah dari warga terkait dengan wah keluarga saya tiba-tiba ke luar negeri tanpa pamit dan sebagainya, nggak tahu melalui siapa dan sebagainya. Ada yang katanya di kayak nginep di mana gitu, kayaknya ditahan di sana nanti berapa hari Iya. berangkat ke Malaysia gitu. Adalah kita sering. Seharusnya Desbumi ini berdiri sejak tahun 2021. Jadi aman sebenarnya gitu. Ya teman-teman yang mau ke ini Konoha atau manalah gitu, terserah kalian yang luar negeri. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan pengen kerja di luar negeri langsung cari informasinya dulu yang tepat. Kalau memang benar. Kalau memang nggak dapat informasi yang tepat, silahkan datang ke kantor desa Ya, gitu kantor ya. desa, Ada Pusat Desbumi. pelayanan terpadu. Ya, ada Desbumi yang bisa membantu kalian. Bukan cuma informasinya saja ya, tapi PT-PT mana saja yang memang resmi dan sebagainya gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, mungkin ada program yang selain pendataan itu yang ingin dijalankan kira-kira, atau yang sudah dijalankan belum disebutkan barusan. Pemberdayaan ekonomi. Iya. Gimana itu yang ekonomi? Kira-kira pemberdayaan di bidang ekonomi gimana? Segi apa? Kalau kelompok Desbumi kalau saat ini sudah melakukan pemberdayaan ekonomi, kami membuat ekoprint. Batik ekoprint. Tidak boleh bukan batik ya? disebut batik karena pewarna alami. Oke. Ya, bukan proses membatik. Itu Selain ekoprint, sama sabun cuci piring. sabun cuci piring. Sabun cuci piring yang dari limbah kopi, kulit kopi itu. Asli produk Desbumi. Sidomulyo. Tapi kulit kopinya enggak dari desa sebelah enggak? Oh enggak. Oh, Sidomulyo Pride. Sidomulyo berarti. Oke. Ada lagi? Karena di Sidomulyo banyak Kopi ya. jadi ya Hasil alamnya hasil alam Dimanfaatkan daripada dibuang saja, dimanfaatkan. Oke. Ada produknya? produknya Oh nanti lah bisa. Ya nanti lah. Namanya apa namanya? Ekoprint. ekoprint Dan sabun Sabun cuci cuci piring. piring. Oh, berarti teman-teman Desbumi ini selain yang barusan itu juga melakukan pemberdayaan ekonomi. Berapa sih jumlah anggota Desbumi di Sidomulyo? Kalau kemarin tercatat itu ada sekitar 11 orang. 11 orang. 11 orang. Cuman kami terus berupaya untuk terus menambah anggota Menambah. ya. Karena harapan kami warga desa Sidomulyo bisa terinformasi dengan baik gitu ya. Agar bergabung nih bersama Desbumi, karena Desbumi ini bukan sekedar komunitas yang ngumpul terus ngerumpi doang, tapi ternyata di dalamnya tuh banyak banget Menghasilkan. manfaatnya, banyak Menghasilkan banget gitu manfaat, ya. menghasilkan. Jadi Saya pernah ke Jerman kok. Boleh masuk ya? boleh kita inklusif ya Mas, jadi nggak cuma kalau dipandangnya cuma isinya ibu-ibu doang gitu. Ya, nah itu yang mau tak tanyakan. Jadi- Ada nggak bapak-bapaknya? Boleh nggak masuk bapak-bapak? Mas Putra. Ya boleh. boleh. Gitu ya? Jadi kita inklusif ya, jadi nggak memandang gender tertentu saja yang boleh tergabung dalam Desbumi, tapi framing tentang Desbumi itu pasti cewek-cewek kita patahkan dulu ya Bu ya, break Oke. dulu lah, di break dulu. Jadi laki-laki perempuan yang juga dia punya identitas pernah bekerja ke luar negeri ataupun warga desa Sidomulyo dan siapapun itu yang
dia memperhatikan isu tentang pekerja migran, boleh bergabung di Desbumi. Jadi nggak cuma sekedar mantan pekerja migran ya, tapi siapapun yang memang dia punya keprihatinan tentang isu pekerja migran, kami selalu welcome. Oke, Tetap ya. baik bapak-bapak, silakan kalau mau bergabung langsung datang ke kantor desa gitu. Jadi produknya teman-teman Desbumi ini sudah banyak selain menghasilkan informasi dan edukasi, ada ternyata produk ekonomi kreatif ya, yaitu EcoPrint dan sabun cuci piring. Sampai sekarang ada ya? Sampai sekarang ada dan akan terus berproduksi gitu ya. Oke. Mungkin terakhir nanti bisa dijawab oleh Mbak Vita ataupun Bu Titi. Kira-kira apa yang akan ingin disampaikan oleh panjenengan ini kepada orang-orang di luar sana yang memang pengen ke luar negeri, kerja di luar negeri ataupun dia sudah dari luar negeri di desa Sidomulyo. Kira-kira ada gak pesan yang ingin disampaikan? Atau motivasi lah. Harapannya kita sebagai anggota Desbumi Sidomulyo ya, berharapnya kedepannya nanti semakin banyak warga Sidomulyo yang mengakses, mencari informasi untuk bermigrasi ke luar negeri. Kalau yang dulu-dulu banyak yang mau migrasi ke luar negeri tanpa informasi yang jelas, terus undokumen. Berharapnya kedepannya sudah nggak ada lagi yang bermigrasi ke luar negeri itu tanpa informasi yang jelas dan tidak undokumentasi. Semoga tidak ada lagi kedepannya kasus-kasus yang yang tidak baik lah. Iya, benar. Kita berharapnya kita kan mau migrasi ke luar negeri kan untuk memperbaiki ekonomi, untuk menyelesaikan masalah ekonomi di rumah, bukannya untuk menambah masalah lagi. Semoga kita Desbumi, PPT khususnya bisa membantu Warga desa Sidomulyo semuanya. Bu Titi mungkin. Bu Titi mungkin ada yang mau disampaikan lagi kepada calon atau yang sudah datang dari mana gitu, ada nggak? Ya, harapannya saya sama-sama Mbak Vita sebenarnya ya. Siapapun yang mau bermigrasi ataupun pergi ke luar negeri, lebih baik itu cari informasi, datang saja ke pusat pelayanan terpadu yang ada di Desa Sidomulyo. Dan itu kita tidak akan mempersulit ya Mas, gitu. Kan takutnya nanti warga itu malah datang ke desa nanti dipersulit gitu. Kita tidak akan mempersulit, malah kita akan memberikan jalan yang terbaik lah. Jalan lurus. Oh, gratis ya. Semua layanan gratis, tidak dipungut biaya. Mungkin kalau ada kulit kopi nganggur di rumahnya, bisa lah, boleh lah gitu. Boleh. Ke kami. Ya seperti itu. Ya. Dan Jadi, bagi yang sudah purna ya, Tidak mungkin mau bergabung sama kita, kita juga membuka pintu. Selebar-lebar Ya, sebenarnya banyak di Sidomulyo sebenarnya yang sudah pernah. Banyak. bergabung, tapi Sebenarnya banyak. banyak yang belum mempunyai kesadaran Mas. Belum terinformasi Iya. dengan baik mungkin ya. Ya, Mungkin Mbak Jul mau nambahin? Kalau aku singkat aja, ayo segera gabung ke Desbumi dan jangan lupa kunjungin PPT kalau misalnya memang warga desa Sidomulyo butuh informasi yang lebih komplit tentang migrasi aman itu seperti apa sih. Jadi biar lebih safe lah semuanya sampai akhir ya. Oke. Itu ya. Itu ya ke pelayanan terpadu ya. Tadi nggak tahu tuh PPT apa gitu. pusat pelayanan Pusat terpadu. Pelayanan Terpadu Desbumi. Desa Kira-kira kalau misal ya, warga desa Sidomulyo di mana bisa mengakses informasi terkait dengan selain datang ke ini, datang ke kantor desa. Bisa nanti by WhatsApp juga bisa WhatsApp ya? atau kunjungi di Instagramnya ini ya, Migran Care. Migran Care. Di situ ada dan soon juga kita bakal launching Instagramnya Desbumi. PPT Desbumi Oke. Migran Mulia. Nama kelompoknya Sekalian. Migran Mulia. Sekalian lah setelah podcast ini nanti di launching akun Instagram terkait dengan Desbumi, oke? Oke, nanti dibantu oleh teman-teman. Banyak kok teman-teman Desbumi bisa kalau di desa itu banyak komunitas ya, karena banyak komunitas. Bisa kolaborasi dengan
media center terkait dengan informasi dan sebagainya gitu. Kalau misalnya dimasukin di website desa gitu Boleh. Cuma kita bahannya yang nggak ada. Oh, Nanti lah dibahas di luar inilah. Oke, jadi panjang ya nanti ya. Iya, Di luar dibahas inilah, gitu ya. Mungkin itu saja ya untuk podcast pada siang hari ini atau kapanlah yang terserah kalian yang mau lihat gitu. Sangat informatif sekali terkait dengan adanya Desbumi di desa. Banyak dampak dan manfaat yang sudah dirasakan gitu. Bahkan masih ada program-program yang bakalan dijalankan lagi ya. Gitu. Suatu debrakan bagi semoga lah beliau menjadi inisiator Desbumi yang data lengkap gitu ya. Amin. Ya, sudah mulia ya. Data lengkap dan sebagainya. Pokoknya itu yang ditunggu data kok. Kami juga butuh datanya. Ya, nanti dikomunikasikan gitu. Itu saja yang podcast pada siang hari ini. Sampai jumpa di next episode. Gak tahu sama siapa next episode. Kalau kalian mau rekomendasi narasumber, silakan nanti di komen di YouTube aja. Oke? Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.